Halo guys, sobat horem yang berbahagia, apa kabarnya nih? Pastinya sehat selalu dong. Berjumpa lagi di channel Monday Movie, channel yang khusus membahas alur film. Dan masih bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Masih membahas tentang film misteri yang penuh dengan kejutan dan plot twist. Kali ini saya akan coba merangkum sebuah film yang bergenre komedi, yaitu Game Night. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung saja, dengan kekuatan channel 100 subscriber, langsung saja kita simak videonya dan tetap di DIY. Sebelum masuk ke ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, buat antum yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena film yang bergenre misteri mempunyai alur dan plot yang rumit. Namun jika antum tidak masalah dengan spoiler, maka kita langsung saja membahas filmnya. Karena itu yang sangat saya harapkan. Film akan menceritakan sepasang suami istri yang bernama Annie dan Max. Sama seperti pasangan suami istri pada umumnya, mereka pun menambahkan kehadiran buah hati di tengah keluarga kecilnya. Siang itu, mereka pergi ke dokter untuk berkonsultasi guna memastikan bahwa mereka sehat dan baik-baik saja. Dokter pun menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada masalah dan ini hanyalah masalah waktu. Kemudian dokter menyarankan agar mereka tidak terlalu stres dan tidak terlalu memforsir pekerjaan mereka. Singkat cerita, mereka telah kembali ke rumahnya. Di sana, kita melihat tetangga Annie dan Mac yang bernama Gary. Gary sendiri adalah seorang polisi. Sepintas mukanya sangat kaku dan membuat orang yang melihatnya ingin sekali untuk nyabok. Kemudian Gary pun bertanya apakah malam ini akan ada permainan. Entah permainan macam apa itu. Tapi tampaknya Annie dan Mac tidak suka jika Gary ikut dengan permainan mereka. Sehingga mereka pun mengatakan bahwa malam ini tidak akan ada apa-apa. 3 bags of Tostito scoops, I notice. It's nice, just two of us. Tanpa sepengetahuan Gary, rupanya malam itu mereka menyusun rencana untuk melakukan sebuah permainan. Ketika Annie dan Max sedang mempersiapkan makanan, dari arah jendela mereka mendengar sesuatu dan ternyata itu ulah dari teman mereka yang menyelinap masuk agar tidak ketahuan oleh Gary. Anjir, seberapa penakutkan sih si Gary. Setelah mereka berkumpul, kemudian mereka melakukan beberapa permainan yang terbilang ya biasa-biasa saja. Tidak ada permainan yang ekstrim seperti buka kolor pasangan atau makan kecoa. Mereka terkesan hanya menghabiskan waktu bersama untuk berkumpul. Di tengah permainan, salah satu dari mereka menanyakan Brock yang merupakan saudara dari Mac. Brock ini adalah seorang pria yang terbilang sukses. Selama pembicaraan, mereka terkesan membanggakan Brock mulai dari pekerjaannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Dan itu sangat membuat Mac tersindir. Tak lama mereka mendengar suara mobil datang, kemudian Mac pergi untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah Brock, orang yang baru saja mereka bicarakan. Brock ini orangnya cukup tengil. Dia sudah diperingatkan Mac untuk tidak berisik agar acara ini tidak ketahuan oleh Gary. Namun dengan konyolnya Brock justru mengajak Gary untuk ikut bermain bersama mereka. Beruntung Gary tidak merespon ajakan dari Brock. Saat mereka bermain, Brock dengan lugas bisa mendeskripsikan orang yang ada di dalam tulisan. Hal itu berbanding terbalik dengan Mac yang susah menjelaskan tentang nama yang menjadi pertanyaannya. Mac pun merasa menjadi pecundang di mata teman-temannya. Sabaro, we were wondering why he wasn't in the first class lounge. Oh, yes! Who was that? Hulk, I forgot that. Max, 0 point. Saat permainan sudah selesai, Brock mengundang Max dan yang lainnya untuk bermain di rumahnya. Dan Brock menjanjikan bahwa permainan yang akan dia lakukan itu berbeda dengan biasanya. Let's let him show off his big house, huh? That's the spirit. Boy. Promise? Trust me. This will be a game. 1 minggu kemudian, Annie dan Max bersiap ke rumah Brock untuk memainkan permainan yang sudah dia janjikan. Sebelum pergi, mereka sempat bertemu dengan Gary. Dengan wajah datar dan picaboken, Gary pun menanyakan apakah akan ada permainan malam ini. Jelas Mac menjawab tidak, dan beralasan bahwa mereka hanya akan jalan-jalan saja.
Singkat cerita, mereka sudah datang dan berkumpul di rumah Brock. Di dalam rumah, Brock menjelaskan tentang aturan permainannya. Ini adalah permainan misteri penculikan. Brock telah menyewa seorang aktor profesional untuk menjalankan permainan ini, sehingga permainan ini akan lebih realistis dari sekedar akting semata. Dan orang yang pertama kali menemukan korban penculikan, maka dia akan mendapatkan jackpot, yaitu sebuah mobil yang baru saja dia beli. The grand prize. The keys to the Stingray. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan seorang tamu yang berpakaian sangat rapi. Dia pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Henderson, seorang agen FBI. Si agen pun memberikan dokumen sebagai petunjuk jika nanti ada salah seorang dari mereka menjadi korban penculikan, maka dokumen itu akan membantu mereka menemukan korban dan si penculiknya. Karena tahu ini adalah sebuah settingan, mereka pun merespon hal itu dengan tertawaan. Tapi si agen balik memperingatkan bahwa mereka tidak boleh main-main. Saat si agen sedang menjelaskan, tiba-tiba penculik itu datang dengan cara mendobrak pintu. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung memukul si agen hingga pingsan. Kemudian menyerang Brock hingga terjadi pertarungan 2 lawan 1. That is us. Walaupun terlihat realistis, mereka mengetahui bahwa ini hanyalah settingan. Sehingga mereka pun tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu sampai mereka berhasil membawa Brock pergi. Setelah para penjahat pergi, Mac dan temannya mulai mencari petunjuk untuk menemukan keberadaan Brock. Semua orang yang ada di sana berlomba untuk mencari petunjuk sedetail mungkin. Sarah dan Kevin mulai memeriksa dokumen yang diberikan oleh agen Henderson. Sementara Ryan dan Madison melacak jejak kartu kredit Brock untuk mencari tempat agensi yang disewa Brock untuk permainan ini. Di tempat lain, Annie dan Mac sudah menemukan cara yang cukup efektif, yaitu dengan cara mengikuti GPS dari ponsel milik Brock, sehingga mereka bisa mengetahui kemana Brock diculik. Still on Route 18, huh? Catching up to him. Yeah, Here we come, yeah. Brooksy. I'm not into that. Not a great idea. Okay. So we'll win your brother's car, and then we'll go make a baby in it. Saat sudah berada di suatu tempat, Annie dan Mac menemukan bahwa ponsel itu telah dibuang ke tempat sampah. Tapi tampaknya para penjahat itu tidak pandai berakting menjadi seorang penculik. Karena dengan mudahnya Annie dan Mac bisa menemukan mereka. Di dalam bar, mereka terus memantau pergerakan dari si penculik. Karena terlalu mencolok, para penculik menyadari keberadaan Annie dan Mac. Dengan perasaan terheran-heran, Mac menanyakan kepada Annie kenapa si penculik itu masih berakting, padahal mereka sudah menemukan Brock. Namun Annie berpendapat bahwa mereka adalah aktor profesional, sehingga mereka harus tetap berakting sampai permainan ini selesai dan Brock benar-benar bisa bebas. Dengan pistol yang sudah diambil dari perkelahian Brock, Annie balik mengancam si penculik untuk segera tiarap dan tidak bergerak sampai mereka bisa membebaskan Brock. Sementara itu, Ryan dan Madison sudah berada di agensi yang merancang permainan yang sudah Brock rencanakan. Setelah berada di dalam, rupanya mereka mendapati bahwa orang yang ada di sana sudah mati. Tapi tanpa diduga, orang itu kembali hidup karena itu hanyalah sebuah prank. Di dalam rumah Brock, kita melihat Sarah dan Kevin sudah berada dengan agen Henderson yang telah sadar. Tak lama mereka kedatangan 2 orang pria yang berpakaian seperti penculik lah. Kemudian Henderson mengatakan bahwa 2 orang yang membawa Brock tadi adalah penculik asli. Ayo lo. Karena dia sendiri tidak mengetahui siapa mereka. Ayo. Host! Who took him? Kidnappers! Real ones! Dangerous fucking criminals! Di tempat lain, Annie dan Mac masih belum menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang penculik sungguhan. Dengan gaya konyol, Annie masih mengancam mereka dengan pistol yang dibawanya. Tak lama, Mac menemukan sebuah kunci. Kemudian, mereka bergegas untuk membebaskan Brock. Setelah bertemu dengan Brock, mereka masih saja bersikap konyol dan masih sempat-sempatnya untuk selfie. Brock yang berusaha menjelaskan hanya bisa kuku renyem karena mulutnya tertutup oleh lakwan. This is not a game, Max! Jesus, guys, it's a wrap. Setelah dijelaskan, mereka tidak langsung percaya begitu saja, dan masih menganggap bahwa ini semua bagian dari rencana Brock. Mereka baru percaya setelah ini menembakkan pistol milik Brock dan mengenai tangan Mac hingga membuatnya berdarah. Ayo.
What? Karena ini bukan permainan lagi, mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Si penjahat yang tak mau kehilangan Brock langsung mengejar mereka dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Brock memberitahu yang sebenarnya kepada Mac. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan pengusaha melainkan seorang penyelundup. Brock telah menjual sebuah telur kepada seseorang yang bernama Marlon Freeman karena dia mau membayar mahal. Sedangkan si pemilik telur sendiri mengejar Brock untuk mendapatkan kembali barangnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa penculikan itu bukanlah sebuah rekayasa. Brock yang tidak mau melibatkan Mac karena ulahnya, dengan cepat melompat dari mobil untuk menyerahkan diri. Mac yang berusaha menolong Brock harus pergi dari tempat itu karena para penjahat mulai menembaki mobilnya. Alhasil dia pun meninggalkan tempat itu dan membiarkan Brock dibawa oleh si penjahat. Singkat cerita, Mac dan temannya sudah kembali ke rumah. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Brock. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Brock adalah dengan menukar telur yang diinginkan oleh si penjahat. Namun masalahnya, mereka tidak mengetahui kemana harus mencari telur tersebut. Saat keadaan bingung, Annie mengetahui cara untuk mencari orang yang bernama Marlon Freeman, yaitu dengan mencari data di komputer milik Gary. Kemudian mereka pun mendatangi rumah Gary. Di rumah itu, mereka memainkan permainan untuk memancing perhatian Gary. Sementara itu, Mac berusaha mencari data tentang orang yang dimaksud. Setelah mendapatkan data dari orang yang dicari, mereka memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan anjing Gary yang berlumur darah akibat terkena tetesan darah dari luka Max. Goblok. Oh, shit. Where did you... Son of a bitch. Hey. Well, game over. I went in a little hot. Why'd you? Thanks. Good to see you, Gary. Beruntung bagi mereka, di sana sedang diadakan suatu pesta. Tiba di rumah yang dituju, mereka kemudian masuk ke rumah itu. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam dengan berpura-pura menjadi tamu. Setelah berada di dalam, mereka mulai berpencar untuk mencari telur yang dimaksud. Tapi tampaknya telur itu disimpan di dalam berangkas. Ryan yang mempunyai kesempatan untuk mengambil telur dengan cepat mengambilnya. Namun tanpa dia duga, aksinya ketahuan oleh si pemilik rumah. Sehingga terjadi kekacauan di tempat itu. Aksi rebut-rebutan telur pun terjadi di adegan kali ini. Anjir, rebutan telur. Annie, where are you? Over here. Dengan susah payah, mereka pun bisa kabur dari tempat itu. Kemudian berusaha mencari keberadaan Brock. Saat sudah menemukan tempat yang dimaksud, tanpa sengaja Mac justru menjatuhkan telur itu hingga membuatnya pecah. Goblok. Namun Annie menemukan sebuah tulisan di dalam telur. Tampaknya inilah yang sebenarnya para penjahat itu cari. Akhirnya mereka pun bertemu dengan si penculik itu. Setelah bertemu, penculik itu menelepon bosnya dan mengatakan bahwa mereka harus segera dibunuh. Tapi tanpa diduga, Gary datang ke tempat itu. Setelah itu dia terlibat adu tembak dengan para penjahat. Say I care for that nomenclature. God damn it! Di sini kita melihat bahwa Gary ini ternyata polisi yang sangat hebat. Hal itu dibuktikan dengan tumbangnya para penjahat itu. Mereka pun menanyakan kepada Gary kenapa bisa mengetahui keberadaan mereka. Hal itu tentu saja karena histori dari komputer milik Gary yang telah dipakai Max sebelumnya. Saat mereka sedang asik ngobrol tanpa diduga, Just doing my job. penjahat itu masih hidup kemudian menembak Gary hingga membuatnya tumbang. Max dan Annie yang melihat hal itu spontan menghampiri Gary untuk memberinya pertolongan. Dengan tubuh yang penuh darah, Gary memberitahu bahwa mereka adalah tetangga yang baik, dan Gary hanya ingin bermain dengan mereka. Karena selama ini dia merasa kesepian sepeninggalan mendiang sang istri yaitu Gabby. Di tengah kepanikan, Gary memberitahu bahwa melakukan permainan harus total seperti itu. Tanpa mereka duga, ternyata ini adalah sebuah prank yang sudah dipersiapkan oleh Gary. Huh? And that is how you do a game night. What? Sontak hal itu membuat Annie dan Max terkejut. Gary menjelaskan bahwa dia telah merencanakan semua ini.
mulai dari penangkapan Brock sampai dengan pertemuan mereka di sini. Dan tentang dua orang penjahat itu, mereka sebenarnya adalah narapidana yang dibayar oleh Gary. Jika ini sebuah lelucon, lalu bagaimana dengan telur yang telah mereka curi? Gary yang mendengar hal itu jelas merasa heran, karena telur itu bukan bagian dari rencananya. Nah loh. The WITSEC list. It's all you. All part of your game. This is a list of people in the Federal Witness Protection. Lantas, jika pencurian telur itu bukan rencana Gary, lalu rencana siapa? Tanpa mereka duga, rupanya pemilik telur yang asli telah menemukan mereka. Dan tanpa basa-basi lagi, orang itu langsung menembak Gary. No idea what... Oh, boy. Untuk menghindari bentrokan, Mac berinisiatif memberikan isi dari telur itu. Dan semuanya sudah selesai sampai di sini. Tapi tidak semudah itu. Brock yang sadar walaupun dia memberikan telur itu dengan sukarela, pada akhirnya penjahat itu akan tetap menembaknya. Alhasil dia pun menelan daftar tersebut. Karena tak mempunyai pilihan lain, si penjahat pun membawa Brock untuk bisa mendapatkan daftar itu, meski dia harus membunuhnya. Saat si penjahat akan pergi, tanpa diduga Max datang ke tempat itu dan menabrakkan mobilnya ke roda pesawat, seperti adegan Liam Neeson di film Tekken 3, tapi versi kocaknya. Brooks, we're coming! Kemudian mereka terlibat perkelahian tapi masih dengan versi kocak. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa mengatasi perlawanan dari penjahat dan berhasil membebaskan Brock. Tiga bulan setelah kejadian itu, kita melihat Mac dan yang lainnya sedang berkumpul di suatu rumah dan sedang memainkan sebuah permainan. Terlihat pula di sana Gary yang sudah diizinkan untuk ikut dalam permainan. Tiba saat Annie memainkan permainan tebak gambar, tanpa diduga ternyata dia menggambar suatu hal untuk memberitahu orang-orang bahwa dia sedang hamil. Mac yang mengetahui hal itu langsung menghampiri dan memeluk Annie. Bersama dengan itu, maka film pun cukup sampai di sini. Tak banyak pembahasan lagi di film ini guys, karena filmnya cukup jelas dan menghibur. Walaupun plot twistnya terasa kurang, tapi secara keseluruhan filmnya keren. Dan ratingnya di IMDb pun cukup tinggi. Akhir kata, saya dan beserta channel yang masih berkembang ini mengucapkan terima kasih dan tetap video white.